hari ini, karena kalau tidak salah total mahasiswa 8 orang kalau tidak salah. Dan kemarin 8 jurnal dan akan dipresentasikan jurnal. Nah, apakah sudah siapa yang akan presentasi? Untuk jurnalnya sudah kami bagi, Prof. Cuman untuk presentasi kemarin ya siapa yang siap dulu aja, belum saya bikin gilirannya. Cuman jurnalnya sudah dibagi. Nah, jadi minimal harus dipastikan harus ada 4 orang minimal hari ini. Baik, Bapak Ibu, karena memang belum ditentukan orangnya, siapa yang menjadi mengambil giliran pertama untuk mempresentasikan jurnal yang sudah diberikan kemarin. Oke, mungkin Ulun yang memulai, Prof, nanti sambil nunggu. Ini ada beberapa yang belum datang nanti. Oke. Saya coba diandalkan, saya juga sambil buka jurnal di sini. Sudah terlihat, Prof Asin? Oke, sudah. Oke. Ini nomor berapa kemarin tugasnya itu jurnalnya, Pak? Ulun yang punya abadi ini nomor, sebentar Pak. Saya mau buka dulu. Yang Ulun yang abadi et al. Betul ya. Jadi nomor 4. Abadi ya. et al 2018. Nomor 4 ya. Bisa tidak kasih nomor kita. Silakan Pak. Mari kita dengarkan bersama dilakukan di dalam apa yang kali ini apa yang diteliti ya, kemudian apa yang bisa kita dapatkan. Jadi sama-sama kita dengarkan ya, silakan kalau ada yang ditanyakan, kemudian nanti kita akan menentukan dari penelitian. Silakan, Abdul. Oke, baik, terima kasih banyak Prof Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk memulai, izinkan Ulun mempresentasikan jurnal yang telah diberikan minggu kemarin, ditulis oleh Abadi et al. Berjudul Seascape Ecology in Posidonia oceanica, Seagrass Meadows, Linking Structure and Ecological Processes for Management, dengan dosen Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asin Rifai, MSI. Baik, artikel yang akan direview sendiri judulnya seperti sudah saya sebutkan tadi, Seascape Ecology in Posidonia oceanica, Seagrass Meadows, Linking Structure and Ecological Processes for Management. Penulisnya Arnaud Abadi, Matthew Pace, Sylvie Gobert, dan Joseph Aborg. Dipublikasikan pada Jurnal Internasional Ecological Indicators 87 2018, page 1-13. Ini adalah tampilan jurnalnya. Jadi terindeks Elsevier. Penulisnya sendiri adalah laboran dan dosen pengajar di University of Malta. Baik, untuk abstrak sendiri, ini tidak saya translate sesuai dengan bahasa asli. Jadi abstraknya, Seagrass Meadows constitute marine habitats in shallow water temperature and tropical coastal areas worldwide that have a high ecological and economic importance. Amongst the 60 or so seagrass species, the endemic Mediterranean species Posidonia oceanica forms meadows that are arguably the most important shallow water coastal habitat in the region, but which are subjected to high anthropogenic pressure. Because of the relatively large size of the plant, the meadows formed by the seagrass have high architectural and morphological complexity, which result in different morphotypes and or seascapes. While numerous studies of Posidonia oceanica architectural characteristics for continuous meadows of the seagrass are available, few works have addressed seascape ecological features and the influence of environmental factors, natural and anthropogenic, thereon. In the present review, we give an overview of Posidonia oceanica meadow architecture and morphological
characteristic and how this contribute to the Mediterranean landscape and seascapes. Studies addressing the influence of natural and anthropogenic factors on morphometric features of different meadow types and landscape ecological characteristics of Posidonia oceanica habitat are also reviewed, as well as their influence on ecosystem processes. Finally, by considering the available data and tools for seascape studies, we present a discussion on methods to assess seagrass seascapes within the framework of coastal management. Our review highlights several gaps in Posidonia oceanica seascape ecology knowledge, such as the lack of data on the spatial distribution of this engineered species and the possibility to use modern techniques and procedures for analyzing structures and ecosystemic data. Jadi secara umum penelitian ini bertujuan menyoroti pentingnya pendekatan dari sisi landscape. Jadi bahasanya itu seascape. Seascape itu kan bentang laut. Jadi saya sebut di sini landscape laut. Dalam pengelolaan padang lamun melalui contoh landscape yang sudah terdokumentasi dengan baik, yaitu contohnya di sini mengambil landscape Posidonia oceanica. Faktor alam dan antropogenik mengisi kekayaan landscape laut Posidonia oceanica. Beberapa penelitian terdahulu juga membahas struktur maupun fungsinya. Kemudian metode pemetaan terkini sangat relevan untuk mempelajari struktur lamun tersebut. Namun keterbatasan seperti pada abstrak tadi tetap pada data yang terbatas. Jadi di pendahulunya sendiri, jadi paper ini menceritakan landscape seascape Posidonia oceanica, di mana seascape itu dapat didefinisikan sebagai pergerakan struktur biotik dan mosaik patch yang dihasilkan. Jadi kumpulan struktur biotik itu berkumpul membentuk seperti bentuk pecahan-pecahan tambalan yang bergerak sehingga membentuk mosaik. Pada akhirnya patch tersebut dikelilingi oleh perbatasan yang disebut dengan edge, nanti terlihat pada gambar satu setelah ini, yang membatasi habitat yang berbeda dan berdekatan. Seluruh kumpulan patch yang dibatasi edge tadi berkumpul dalam matriks yang memainkan peran utama sebagai penghubung. Kemudian dalam konteks ini ahli ekologi di bidang landscape bertujuan untuk mempelajari struktur, fungsi dan perubahan sistem biotik ini. Jadi nanti yang dibahas di sini adalah struktur, fungsi dan hubungan perubahan dari landscape lamun Posidonia oceanica itu. Yang ini adalah bentuknya. Jadi seascape atau landscape itu terbentuk dari patch-patch, yaitu kumpulan patch itu sendiri adalah kumpulan biotik yang membentuk bentuk patch itu ya kayak tambalan-tambalan. Dia berkerumun membentuk habitat-habitat di mana banyak habitat berkumpul di dalam satu matriks, bahasanya membentuk satu landscape atau seascape. Jadi ini ada banyak habitat 1, habitat 2, habitat 3 yang berkumpul. Kalau kita bicara landscape Posidonia oceanica sendiri, itu akan bervariasi tergantung dari mana kita melihatnya. Apakah kita melihatnya dari sisi pasirnya, apa sisi bare mat-nya atau dari sisi batunya. Sedangkan padang lamun itu sendiri juga terdiri dari beberapa matriks. Jadi kalau dari sini ini satu matriks, seascape itu dari banyak matriks. Dan struktur habitat ini bisa dilihat dari skala yang kecil sampai skala yang besar, mulai dari meter persegi sampai kilometer persegi spasialnya. Fungsinya sendiri meliputi pengaruh terhadap biota terkait, dan fungsi terakhir adalah pertukaran peran sesuai dengan evolusi dari waktu ke waktu dari struktur habitat itu sendiri. Ini adalah pendahuluan yang terdapat di paper itu. Nah, metodenya sendiri, jadi di paper ini melakukan studi kepustakaan dari banyak paper yang membahas Posidonia oceanica itu. Jadi paper-paper yang membahas Posidonia oceanica, padang lamun Posidonia oceanica dikumpulkan tanpa membatasi pada satu spesies lamun. Jadi asal dia masuk di landscape Posidonia oceanica dimasukkan di situ. Kemudian referensi studi in situ diambil dari ulasan sebelumnya tentang landscape laut padang lamun. Setelah itu referensi tersebut diklasifikasikan menurut bidang studinya, yaitu berdasarkan strukturnya, bagaimana strukturnya nanti, bagaimana fungsi dan bagaimana hubungan perubahan. Jadi mereka mengidentifikasi struktur landscape Posidonia oceanica, fungsinya bagaimana dan hubungan konektivitasnya bagaimana. Kemudian dibahas menggunakan simbol kualitatif. Nah, inilah alasan kenapa seascape Posidonia oceanica itu diambil, karena berdasarkan data statistik dari tahun 1975 sampai 2016
number of studies yang paling banyak itu adalah number of studies-nya Posidonia oceanica yang paling terdokumentasi dengan baik dalam hal seagrass seascape atau lanskap padang lamun, sehingga dianggap ini adalah yang paling baik untuk dijadikan contoh di situ dari studi kepustakaan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan ada 3 hasil yang didapat. Hasil utama yaitu pertama strukturnya bagaimana, fungsinya bagaimana, dan hubungan perubahannya bagaimana. Strukturnya sendiri pada skala spasial kecil, yaitu kalau kita lihat per meter persegi, padang lamun Posidonia oceanica ini menunjukkan heterogenitas yang tinggi karena beberapa faktor seperti ketersediaan hara, granulometri, dan nilai pH-nya sendiri. Karena ada beberapa kedalaman laut yang berbeda sehingga pH-nya juga berbeda di sini. Kemudian jika faktor abiotik eksternal digabungkan dengan faktor internal dan fitur struktural akan mengarah pada pengembangan lanskap laut Posidonia tertentu. Contohnya adalah adanya pembentukan barrier reef. Jadi ini tidak saya translate. Barrier reef itu karang penghalang ya kalau di Indonesia kan, tapi lebih enak saya sebutnya barrier reef, yaitu yang dihasilkan dari sedimentasi jangka panjang dan laju pertumbuhan vertikal tanaman. Dengan cara yang sama juga diperoleh variasi pertumbuhan rimpang. Kemudian morfologi dan geologinya juga memiliki peran penting dalam heterogenitas tersebut. Kemudian pada tingkat kerapatan tunas dan dinamika pertumbuhan lingkungan setempat yang menjadi faktor dapat menyebabkan tingkat patch yang tinggi. Patch ini karena dia melayang-layang di air, jadi terkadang patch yang tinggi ini, tingkat pertumbuhan patch yang tinggi ini menyebabkan sinar matahari tidak bisa masuk ke dasar, sehingga penurunan intensitas cahaya ini dapat menyebabkan perubahan struktur mikro pada landscape laut seperti yang ditunjukkan, yang dimana ada penurunan kerapatan pucuk 72% antara kedalaman 3 sampai 10 meter. Jadi mereka menghuni kedalaman 3 sampai 10 itu sehingga sinar matahari agak sulit masuk di situ. Dan yang terakhir adalah kegiatan manusia sendiri itu mempengaruhi kondisi landscape strukturnya ini, yaitu seperti pembangunan pada daerah pantai, penangkapan ikan dengan pukat, penjangkaran kapal, budidaya ikan, yang mengakibatkan perubahan langsung di semua kedalaman. Tapi hanya sampai kedalaman 35 meter. Jadi setelah kedalaman 35 sampai 43 itu aktivitas manusia itu tidak berpengaruh banyak pada ekologi sebenarnya. Tapi dari 1 sampai 35 bisa disimpulkan kegiatan-kegiatan manusia seperti pembangunan di pantai, kemudian penangkapan ikan dengan pukat, penjangkaran kapal ini sangat berpengaruh. Untuk lebih jelasnya bentuk struktur ini digambarkan seperti berikut. Jadi ini adalah bentuk struktur yang disimpulkan dari hasil studi kepustakaan. Jadi diambil dari kedalaman 0 sampai 35 meter. Seperti di sini ini kerat ini sampai 10. Jadi dari 0 sampai 10 meter di padang lamun ini ada barrier reef di sini. Kemudian ini ada bermat tadi. Bermat tadi adalah kumpulan sedimen. Kumpulan sedimen yang mengeras sehingga membentuk, bahasa Inggrisnya itu bermat. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya bermat itu apa. Jadi bermat itu kayak padang batu mungkin yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Kemudian dari 10 sampai 20 di sini ada ikan-ikan, juga ada lamun di sini. Dan di sini sudah mulai terlihat ada pengaruh dari penjangkaran kapal, di mana penjangkaran kapal terjadi di kedalaman sekitar 10 sampai 20 meter. Kemudian di 20 sampai 30 mulai ada habitat yang lebih lengkap, yaitu ada seafloor nature and morphology. Di sini ada aquaculture, dan dilihat di sini intensitas cahaya matahari semakin lama semakin kecil, sehingga di sini ada penurunan juga. Dilihat di sini ini lebih lebat yang di dekat permukaan daripada yang di bawah. Kemudian pukat ini ternyata dia berpengaruh sampai di kedalaman 30 meter dia. Dan penjangkaran kapal besar itu juga sampai di kedalaman lebih dari 30 meter. Jadi ini mempengaruhi sekali ekologi di bagian dalam. Dimana kalau pukat ini menarik, dia akan menarik juga seagrass-nya di sini, leafy mat-nya ini akan ikut tertarik di sini. Jadi ini adalah bentuk struktur Posidonia oceanica, termasuk juga segala kegiatan manusia yang ada di atasnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi. Fungsinya sendiri komunitas bentik, dipengaruhi adalah komunitas bentik yang mempengaruhi karakteristik lingkungan. Kemudian
studi reaksi antara padang lamun Posidonia oceanica dan sedimen bermat yang menghasilkan keragaman yang lebih tinggi dan kelimpahan epifauna di tepi padang lamun. Kemudian penempatan spesies bentik tak bergerak seperti Pinna nobilis linnaeus juga menunjukkan efek dominasi yang kuat dengan lebih dari setengah populasi kerang ditemukan di perbatasan padang rumput atau landscape Posidonia oceanica. Jadi spesies bentik ini ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Yang bergerak itu mempengaruhi lingkungan, termasuk tipe substratum dan antropoidnya. Yang tidak bergerak ini menjadi pendukung terhadap populasi kerang karena dia diam situ, jadi dia berfungsi sebagai produsen makanan untuk bivalve atau kerang itu. Oleh karena itu, kemunculan dan sebaran Pinna nobilis linnaeus ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh bentuk dan struktur padang lamun. Di antara substratnya juga adalah dead mate dan mate yang hidup. Mungkin lebih jelasnya kita lihat gambarnya sendiri. Nah, ini jadi fungsi, kalau tadi struktur, ini fungsinya. Jadi lamun itu adalah berfungsi utama sebagai nutrient load atau penyuplai nutrien bagi ikan, kemudian juga tempat hidup untuk makroinvertebrata atau invertebrata besar. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah bentiknya tadi, di mana ada bentik yang bergerak, ada yang diam. Yang diam akan juga menjadi sumber nutrien bagi kerang bivalve di sini di bermat karena di bermat tidak ada lamun. Kemudian ini adalah alga-alga yang tumbuh juga, dan ini adalah batas padang lamunnya sendiri, dan ini adalah pusatnya di sini. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai penyuplai nutrien, padang lamun sebagai penyuplai nutrien dan juga sebagai habitat dari beberapa spesies yang hidup di situ. Kemudian setelah struktur dan fungsi, maka yang terakhir adalah fungsi konektivitasnya. Jadi padang lamun ini menghubungkan konektivitas yang bagaimana? Jadi padang lamun ini menghubungkan antara mangrove atau bakau, kemudian terumbu karang dan padang lamun itu membentuk suatu hubungan segitiga. Hubungan segitiga ini juga meskipun antara habitat laut dan darat belum banyak diteliti, namun menggabungkan beberapa hasil penelitian dapat memberikan gambaran bagaimana padang lamun tersebut. Kemudian melalui pergerakan produksi primer dan pengaruhnya, padang lamun Posidonia oceanica berinteraksi dengan habitat lain, baik laut dan darat, sehingga terhubung dengan seluruh lanskap pantai dan lanskap laut. Jadi dia menghubungkan antara ini landscape laut, deep habitats, dan beach di sini. Jadi padang lamun ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai konektor atau penghubung dari daerah pantai ke daerah laut dalam. Dimana di daerah pantai di sini dia ada hubungan ke alga reef, kemudian ada beach blankets di sini sampai ke di sini yang bunga-bunga ini adalah bakau. Dan di sini dia juga ada hubungan ke deep habitats atau habitat laut dalam di sini. Dan ini adalah batas padang lamunnya di situ. Ini upper limitnya dan ini lower limitnya. Namun di paper ini tidak dijelaskan kontribusi dia ke deep habitats ini apa dan kontribusi dia ke beach vegetation ini apa. Tapi dia hanya menyatakan bahwa ini merupakan hubungan segitiga dan merupakan penghubung dari beach vegetation ke sini ke deep habitat yang di sini. Kemudian bentuk struktur, baik struktur, fungsi maupun bentuk hubungan perubahan ini digunakan sebagai masukan untuk pemegang kebijakan dalam merumuskan metode manajemen ekosistemnya. Dalam hal ini, meskipun upaya besar telah dilakukan untuk memahami aspek ekologi lanskap laut selama 15 tahun terakhir, masih ada keterbatasan, apalagi terkait pengembangan instrumen untuk fungsi manajemen dan para pemangku kepentingan yang pada akhirnya merupakan pengguna informasinya. Terutama dalam hal landscape Posidonia oceanica ini, dia masuk ke dalam kerangka kebijakan benua Eropa, yaitu Water Framework Directive dan Marine Strategy Framework Directive. Jadi Posidonia oceanica ini masuk di dalam
kerangka kerja benua Eropa, yaitu Water Framework Directive WFD dan Marine Strategy Framework Directive. Namun tidak dijelaskan yang bentuknya WFD dan MSFD ini apa. Dan ini adalah beberapa tantangan dan yang dihadapi saat menggunakan informasi dari seascape atau landscape air terhadap pengambil keputusan. Yang pertama adalah flaw in conception of the arrangement analysis. Jadi ada beberapa ketidaksinkronan dalam analisa. Kemudian misinterpretation of Posidonia oceanica seascape. Jadi kurangnya pengetahuan kadang menimbulkan misinterpretasi tentang landscape laut Posidonia oceanica, sehingga ini menimbulkan kesalahan dalam misuse of landscape indices. Jadi kesalahan dalam pemanfaatan landscape dan inherent limitation to landscape indices. Jadi misinterpretation ini, kekurangan data selama ini membuat beberapa kesalahan dalam manajemen, yaitu flaw in conception of the arrangement analysis, misuse of landscape indices, dan inherent limitation to landscape indices. Untuk kesimpulan di artikel sendiri, di antara landscape laut yang dibentuk oleh lamun yang berbeda, padang lamun Posidonia oceanica adalah yang paling banyak dipelajari di dunia karena struktur 3 dimensi mereka yang khas dan kompleks serta banyaknya spesies yang mereka dukung. Selama 15 tahun terakhir telah ada upaya besar untuk mempelajari struktur landscape berskala besar dan interaksinya dengan flora dan fauna terkait yang telah menghasilkan data penting dalam pengelolaan ekologi. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di tingkat pengolahan data untuk meningkatkan transfer informasi tentang ekologi landscape laut lamun, terutama kepada pengelola dan pemangku kepentingan, karena ujungnya adalah di situ. Kalau kita lihat dalam sudut pandang yang lebih luas, ekologi lanskap telah menjadi jembatan antara ilmuwan dan pemangku kepentingan sehingga memungkinkan penelitian mendasar diterapkan untuk konservasi dan pengelolaan. Dalam hal lamun, maka pendekatan ekologi lanskap laut tampaknya menjanjikan untuk digunakan dalam pertimbangan kebijakan dan penegakan konservasi. Sekian dari ulun, Pak Prof. Asin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Habib. Nah, ini sangat menarik ya. Ini adalah contoh bagaimana pengelolaan suatu wilayah pesisir. Yang dicontohkan di sini adalah terkait dengan lamun. Jadi Bapak Ibu harus memahami lamun itu adalah suatu tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di perairan laut. Nah, jadi beda dengan rumput laut. Rumput laut itu adalah tanaman alga namanya, tanaman tingkat rendah. Tetapi lamun ini adalah sama dengan tumbuhan di darat. Dia bisa berkembang, dia ada bijinya, ada buahnya, ada akarnya, ada daunnya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan lamun. Kemudian pada umumnya lamun itu hidup dalam satu hamparan. Makanya di dalam jurnal itu mungkin ada ada seagrass bed, padang lampung. Kalau kita nanti ketemu di dalam jurnal fungsional seaweed, itu lain lagi. Seaweed itu adalah rumput laut. Rumput laut itu adalah alga. Sedangkan seagrass ini adalah padang lamun ya, padang lamun yang merupakan satu-satunya tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di wilayah pesisir. Nah, yang menarik dari paper ini, jadi saya memberi pengantar dulu, silahkan kalau nanti mahasiswa ada yang ingin menambahkan, bahwa karena ini dilakukan di wilayah Eropa, ada sesuatu yang tidak sama dengan sebenarnya dia memiliki hubungan ekologi yang sangat kuat dan saling berinteraksi dan saling memberikan fungsi ekologi antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Itu antara mangrove di pesisir, kemudian arah ke tengah lagi, kalau tadi itu sama ya, arah ke tengah lagi yaitu padang lamun, dan yang paling luas itu yang dalam jurnal itu dikatakan laut dalam ya, di situ namanya ada terumbu karang. Nah, lamun ini menjadi sangat strategis di dalam upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas air, sehingga ketika sedimentasi datang dari daratan, dengan kemampuan tumbuhan lamun yang dia bergerak secara pelan-pelan melambai-lambaikan daunannya, itu
itu menyebabkan sedimentasi yang tinggi dari darat itu akhirnya terendapkan di wilayah Lamun, sehingga air yang melewati Lamun itu sudah merupakan air yang bersih dan dapat dimanfaatkan oleh terumbu karang, sehingga terumbu karang itu terhindar dari sedimentasi yang berasal dari Lamun. Itulah fungsi Lamun bagi ekosistem terumbu karang. Nah, fungsi ekologi lainnya juga sangat banyak, terutama di daerah Lamun ini juga merupakan beberapa banyak biota yang hidup berasosiasi, baik yang hidup pada lamunnya, pada dasar lamun, pada batang lamun, pada daun lamun, kemudian juga lamun menjadi makanan beberapa ikan dan hewan tertentu. Sebagai contoh, misalkan penghijau hidup di wilayah lamun ini. Kemudian ada lagi yang orang bilang itu dugong itu apa namanya mbak Indonesia. Ini termasuk salah satu biota langka yang dilindungi yang ada dasar manusia setara bulan itu sebenarnya bulan. Nah ini juga makanannya lama. Nah yang bisa kita tarik kesimpulan supaya kita bisa diskusi. Penelitian ini adalah salah satu lamun yang diteliti itu jenisnya adalah, jadi lamun itu banyak sekali jenisnya. Tetapi dalam penelitian ini dia ingin melakukan penelitian lamun jenis Posidonia oceanica. Ini adalah salah satu spesies lamun. Nah, di Indonesia sangat banyak spesies lamun ya, yang hidup. Nah, cuma persoalannya tanaman lamun saat ini khususnya di Kalimantan Selatan itu sudah hampir punah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan penelitian, misalkan mencoba mencari lamun di sepanjang pantai Kalimantan Selatan, itu hampir tidak ditemukan terkecuali di bawah laut. Ya, nah mengapa demikian? Karena yang dibahas di dalam paper ini bagaimana eutrofifikasi, ya, pengaruh daratan menyebabkan eutrofifikasi, pengayaan nutrien yang disebabkan oleh misalkan adanya limbah pertanian, adanya limbah rumah tangga yang menyebabkan terjadinya pengayaan nutrien, sehingga itu juga dapat menyebabkan terpengaruhnya pertumbuhan daripada lamun. Yang kedua juga banyaknya cemaran-cemaran yang disebabkan oleh industri-industri pada daratan yang masuk ke wilayah lamun. Nah, yang menarik di sini pada tadi sudah dijelaskan oleh Pak Habib cukup baik ya. Bagaimana keterkaitan berbagai komponen yang ada di sekitar lamun ya, berbagai aktivitas manusia, kemudian biotik, abiotik dan lain sebagainya, itu turut mempengaruhi landscape. Diistilahkan landscape kalau kita apa ya, bentang ya, padang lamun itu sebenarnya. Jadi padang lamun, bagaimana padang lamun yang dikatakan patch itu sebenarnya kalau istilah sekarang namanya gosong, dia membentuk gosong. Jadi padang lamun itu membentuk gosong. Nah, kemudian karena pentingnya secara ekologi padang lamun ini, terutama yang dicontohkan di sini adalah jenis apa ya judulnya, jenis Posidonia oceanica, maka di dalam pengelolaannya ya, yang tadi disampaikan adalah kita perlu mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhinya. Padang lamun dipengaruhi, walaupun tidak dijelaskan bagaimana kualitas air mempengaruhi, tetapi ada pengaruh-pengaruh terkait dengan aktivitas manusia, terkait dengan hubungannya secara ekologi dengan biota-biota yang ada di wilayah itu. Nah, sehingga yang mungkin dapat disimpulkan adalah ketika kita ingin mengelola suatu ekosistem, nah, apapun juga, nah termasuk adalah ekosistem padang lamun yang ada di dalam paper ini, maka kita sebagai orang lingkungan ya, sebagai orang, karena kita ini S3DP SDAR, itu tidak boleh hanya melihat dari satu aspek ya. Ini jadi sebagai seorang ahli lingkungan itu sedikit harus
mengambil suatu keputusan, mengambil suatu tindakan harus mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena apabila kita hanya memperhatikan satu aspek saja, maka secara ekologi biasanya itu tidak akan berhasil melakukan pengelolaan. Nah itu mungkin kesimpulan yang bisa, bukan kesimpulan, komentar dari saya. Saya kira ini penelitian hanya memang spesifik ke kelautan perikanan ya, tetapi yang diambil benang merahnya adalah dalam proses pengelolaannya. Bagaimana proses pengelolaannya secara berbasis ekologi ya, berbasis komponen-komponen yang terlibat dalam ekosistem itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan mahasiswa yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Mumpung di sini pakarnya adalah Pak Apip ya, karena dia yang mempelajari dengan baik jurnal ini ya, tentunya dia sudah paham isinya. Nah kemudian saran saya, ketika kita mempelajari jurnal ini kan kadang-kadang dia menjelaskannya penawar bahasa Banjar ya, metodenya kadang-kadang disimpan. Itu adalah strategi orang menulis jurnal. Tidak boleh semua isi per jurnal itu disampaikan di dalam jurnal, karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan mengklaim penelitian itu. Jadi kadang-kadang sangat terbatas. Nah kalau sangat terbatas informasinya, mestinya kita cari jurnal lain, cari informasi lain dari berbagai sumber, sehingga bisa melengkapi yang tidak jelas di dalam jurnal ini. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Apip. Nah ini adalah contoh bentuk struktur landscape ya, landscape di mana dia sebutkan di sini mulai dari daratan ya, bagaimana pembangunan wilayah pesisir ya, kemudian antara lain dengan adanya kemudian pemukiman, lalu ada polusi itu bisa disebabkan oleh pemukiman, bisa disebabkan oleh hotel, bisa disebabkan oleh industri. Nah, akibat dari banyaknya pembangunan wilayah pesisir itu menyebabkan sedimentasi yang sangat cukup signifikan. Nah, lalu kalau kita melihat dari dasar perairan, ini tadi mungkin yang dinyatakan dengan konsepnya atau topografi itu mulai berbagai macam substrat, berbagai macam biosubstrat itu bisa dengan zona-zonanya. Kemudian berbagai aktivitas ya yang terjadi di permukaan, di tengah dasar itu juga terjadi ada di atas wilayah padang lamun. Nah sebagai contoh di sini ada usaha budidaya aquaculture misalkan. Nah aquaculture menyebabkan apa? Menyebabkan sedi and organic method deposition ya. Jadi menyebabkan akibat dari banyak ikan di sana, sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dasar perairan. Itu bisa lihat yang dilihat aquaculture itu. Kadang-kadang tidak bisa tumbuh. Mengapa demikian? Karena terjadinya shedding. Sinar matahari tidak bisa masuk, sementara tumbuhan lamun itu powerful membutuhkan sinar matahari untuk melakukan aktivitas. Nah, belum lagi akibat dari adanya aquaculture, adanya agriculture dari menghasilkan limbah atau sisa-sisa pakan yang menyebabkan bahan-bahan organik bawah untuk menyebabkan kondisi kualitas air dan perubahan. Nah belum lagi adanya jangkar yang rusak. Nah, kalau kita ada lagi alat tangkap ukat harimau yang sangat menghancurkan dasar, karena dia menggunakan alat yang di dasar kemudian ditarik. Itu semua logam yang hidup di dasar laut itu akibat itu. Nah, belum lagi kata-kata yang kesiar juga seperti itu dan lain sebagainya. Ada juga banyak sekali berbagai faktor yang dapat menyebabkan bagaimana
makan dari Padang Lamun di Ocean itu sesuai dengan kondisi berbagai komponen pengaruh. Lalu setelah itu dalam pengelolaan wilayah yang dituju oleh harus itu kira-kira maksudnya ya dari gambar yang ditampilkan bentuk strukturnya. Jadi fungsi kita sudah. Oke, saya kira ada pertanyaan. Kalau saya mau izin Ahmad Budi, tadi mohon maaf saya agak terlambat bergabungnya tadi, tapi menarik sekali membahas tentang Padang Lamun ini. Dan saya tertarik dua hal apa yang disampaikan Prof. Sim tadi tentang perairan laut di Kalimantan Selatan terutama tidak memiliki lamun ya, padang lamun. Mungkin apakah ada sejarah yang menceritakan kenapa dia tidak punya, apakah pernah ada dulunya, kemudian kenapa bisa tidak ada, tidak ada. Kemudian yang kedua, padang lamun tadi tumbuhan tingkat tinggi dan berada agak dalam walaupun mungkin masih kena sinar matahari. Nah, yang saya pertanyakan itu kan dia butuh sinar matahari itu untuk mengolah CO2 dan H2O untuk menjadi glukosa dan seterusnya. Nah, asupan CO2-nya itu kalau di dalam laut itu dari mana, Prof. Asif atau Muhammad Afif yang bisa menjelaskan? Terima kasih. Oke, ini ditanyakan ke saya atau ditanyakan Pak Afif ini? Ya, kayaknya Pak Afif dulu karena Pak Afif yang Keduanya kali, Prof. Nah, Pak Afif dulu deh kira-kira. Alhamdulillah mungkin sedikit membaca tentang, walaupun orang teknik ya, sedikit sudah membaca tentang laut ya, atau Anda kebaca pernah, ada kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Budi dan Prof. Asin. Mungkin kalau untuk masalah yang lamun di Kalimantan Selatan saya kurang mengetahui, jadi mungkin nanti bisa Prof. Asin menjelaskan. Kalau mengenai lamun di sini sendiri, dia sinar matahari, karena tumbuhan tingkat tinggi kan dia memerlukan sinar matahari. Kemudian CO2 dan lain-lain itu kalau di paper sendiri tidak dijelaskan, Pak, mohon maaf tidak dijelaskan asal CO2-nya dari mana. Tapi sepertinya karena dia memang endemik di situ, jadi mungkin ada fungsi-fungsi dari padang lamun itu sendiri yang sudah berubah, berbeda dengan tumbuhan yang hidup di darat. Jadi mungkin cara dia mengambil CO2 dan untuk menghasilkan nutrien dan lain-lain itu sudah berbeda dengan di darat, dimana kan kalau di darat kan ngambil dari udara ya. Kalau di air ini sepertinya dia mengambil dari dasarnya itu, jadi mengambil dari dasar mat. Tadi ada istilah dead mate dan ada lively mate, mat, MATTE. Saya sendiri kayak mate itu jadi seperti kalau di darat itu humus, tapi kalau di laut itu mate itu seperti matrix, jadi padang-padang tempat hidupnya lamun itu. Jadi tadi ada di paper itu ada dead mate, ada live mate. Nah, padang lamun ini hidup di live mate. Jadi live mate itu yang memberikan asupan ke padang lamun untuk dia dapat hidup. Jadi sepertinya CO2-nya berasal dari live mate. Saya coba cek di Google, mate yang mate itu dia tetap mentranslate sebagai mate, nggak ketemu ini bahasa Indonesianya dead mate dan live mate itu. Mungkin itu dari ulun, Pak Ahmad Budi. Prof. Asin, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih ya. Pertama dulu tentang populasi lamun yang ada di Kalimantan Selatan. Kita tidak punya data tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya ada tidak lamun di pesisir Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah kesalahan kita juga. Mestinya saya misalkan mungkin ya yang senior kita. Nah, inilah fungsinya kita menulis jurnal itu. Dulu kita tidak rajin menulis jurnal, tidak, karena jurnal itu adalah sejarah, data itu menjadi sejarah, ya. Nah, sementara kalau kita cari data-data itu kita belum menemukan ada juga jenis apa
yang ada di pesisir Kalimantan. Nah, itu adalah yang saya. Kemudian kalau kita melihat ekologi pesisir Kalimantan ini sangat spesifik, beda dengan misalkan di Sulawesi misalkan, ataupun di Ambon, ya, ataupun di Manado dan lain sebagainya. Kalimantan Selatan ini pesisirnya satu sedimentasi sangat tinggi. Ya, salinitasnya sangat fluktuatif. Kenapa? Karena kita memiliki sungai-sungai besar, ya, dari itu, ya, yang cukup besar, yang ketika hujan itu membawa sedimen yang sangat besar ke muara. Ketika hujan, dia membawa volume air tawar yang sangat besar ke muara, sehingga salinitas kita di pesisir sepanjang pesisir Kalimantan itu fluktuatif, ya. Nah, sementara tumbuhan laut itu menghajatkan salinitas yang tinggi, ya. Kemudian dia menghajatkan pencerahan yang tinggi, berarti sedimen yang rendah itu yang dihajatkannya. Nah, mungkin saja 50 tahun atau 100 tahun yang lewat, populasi padang laut ini ditemukan ada, ya, seiring dengan tingkat pencemaran, eutrofikasi dan sebagainya, maka dia tidak mampu untuk bertahan hidup karena labilnya salinitas dan tingginya sedimentasi. Nah, ini menjadi perhatian saya di kelautan. Sekarang mencoba untuk mahasiswa untuk melakukan penelitian ini, karena sepanjang kita praktek membawa mahasiswa hanya ada di semua 2 laut ketemu. Kemudian kalau kita ke Kota Baru, pulau-pulau yang tidak memiliki sungai-sungai besar itu banyak ditemukan. Misalkan di Pulau Kerayaan, di Pulau Kerasian, di Pulau Kerumputan itu ditemukan banyak lamun-lamun. Nah, jadi itu kira-kira penyebabnya. Nah, sama halnya dengan karang kita. Ya, karang-karang terumbu karang yang hidup di Kalimantan Selatan ini adalah terumbu karang yang telah melakukan adaptasi terhadap kondisi yang saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu, kenapa lebih banyak jenis Acropora? Acropora itu adalah karang-karang yang bercabang, bukan karang-karang masif atau orang bilang karang. Karena kalau karang itu rentan terhadap sedimentasi. Apabila sedimentasi tinggi, maka di dalam jadi beda ya antara terumbu dan karang, ya Bapak Ibu ya. Karang itu adalah hewan yang hidup di dalam terumbu. Jadi hewan yang hidup di dalam terumbu itu dibikin oleh siapa? Dibikin oleh karang melalui proses namanya kalsifikasi. Nah, jadi rumahnya hewan karang itu adalah terumbu. Terumbu itu dihasilkan oleh karang. Nah, persoalannya di dalam untuk bisa hidup itu ada alga yang berasosiasi di dalam poli-poli karang. Namanya alga zooxanthella. Alga zooxanthella inilah yang melakukan aktivitas fotosintesis sehingga karang mampu untuk membuat kalsifikasi, membuat terumbu. Semakin bagus sinar mataharinya, semakin jernih airnya, aktivitas alga zooxanthella yang hidup pada poli karang, maka dia mampu menghasilkan terumbu. Nah, itu yang menyebabkan misalkan di daerah Ambon, pokoknya di daerah-daerah yang tidak memiliki sungai-sungai besar, karang itu membentuk karang kecil namanya. Jadi sepanjang pesisir itu terbentuk karang memanjang, ya. Tapi di Kalimantan Selatan tidak seperti itu. Di Kalimantan Selatan, di Angsana, di Bunati, itu namanya Petseri. Nah, ini ada Petseri, karang gosong namanya. Hanya berupa gosong-gosong saja. Nah, gosong-gosong itu ditumbuhi oleh terumbu karang yang mampu melakukan adaptasi terhadap kondisi kualitas air yang sebenarnya itu tidak memiliki hajat hidup terumbu karang. Nah, jadi tetapi ada terumbu karang kita dengan jumlah yang terbatas, dengan bentuk pertumbuhan yang lebih banyak, dia tinggi, makanya Acropora bukan dari karang-karang masif. Acropora, Fatona, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang terkait dengan CO2. Di dalam lamun ini juga berasosiasi berbagai
makro geopentos. Jadi ada yang hidup di batangnya, di daunnya. Kemudian kalau kita masuk lagi ke dasarnya, itu berbagai makro geopentos yang hidup di dasar itu juga ada. Nah, mereka inilah yang menghasilkan karbon dioksida, karena apabila ada fotosintesis, tentunya pada malam hari ada respirasi. Respirasi tentunya akan menghasilkan karbon dioksida. Yang paling menarik sebenarnya, ini yang belum banyak diteliti bagaimana potensi senyawa bioaktif terhadap lambung ini. Karena lambung ini juga salah satu harus kita cari tahu potensi bioaktifnya, sehingga bisa menjadi potensi yang digunakan oleh kepentingan dunia kesehatan dan dunia farmasi. Saya kira mungkin yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Prof. Lagi? Persilahkan. Oke ya.